Teman-teman, sebelum nonton jangan lupa ya, klik like, subscribe, and share. From the insight for your daily life, To the recommendations for your style. and this is Daily Lifestyle. Viewer, sudah mau tahu nih informasi apa yang akan kita hadirkan di Daily Lifestyle hari ini? Karena saya Ricky. Dan saya Alia, kita berdua akan hadirkan informasi yang menarik dan inspiring untuk viewers. Dan pastinya informasinya juga bisa loh diterapkan di rumah masing-masing. Nah, untuk episode kali ini kita akan buka dengan informasi kesehatan. Aku mau bahas dulu tentang ibu hamil. Nih ya, Ki, tentang pregnancy information. Pernah dengar nggak sih kalau hamilnya itu di atas 35 tahun, justru itu akan jauh lebih beresiko. Dan resikonya nggak cuma untuk ibunya, tapi buat janin yang dikandungnya juga. Oh iya benar Al, aku pernah dengar tuh, baiknya memang ya usia yang ideal bagi wanita itu memang sekitar usia 20 tahun sampai 30 tahun untuk hamil ya Al ya. Betul banget, idealnya memang usia segitu ya. Tapi baik lagi sih sebenarnya manusia boleh berencana, tetap Tuhan yang Maha Kuasa yang menentukan. Jadi Niki, aku mau bahas soal kehamilan untuk wanita usia 35 tahun ke atas dan juga sampai kira-kira 40 tahun ke atas atau mungkin bisa lebih. Nah, kira-kira bahaya nggak sih kalau misalkan hamil di usia rentang yang seperti itu? Bagaimana juga cara menjaganya dan juga informasi kesehatan lainnya? Let's check it out. Viewers, kehadiran seorang anak dalam sebuah keluarga tentunya dinantikan oleh orang tua. Kehamilan tentunya membawa kebahagiaan tersendiri dalam sebuah keluarga. Kehamilan merupakan salah satu anugerah terindah yang diberikan Tuhan kepada kita sebagai kaum perempuan. Adalah kodrat kita menjalani 9 bulan, masa-masa penuh dengan hal yang baru. Meskipun demikian, banyak kaum perempuan merasa khawatir akan kehamilan, dimulai dari takut akan keguguran, takut akan melahirkan, takut masa depan si kecil, dan banyak hal lainnya. Ada beberapa wanita yang mengalami kehamilan di saat usianya sudah mencapai 35 atau lebih. Entah itu kehamilan anak pertama, anak kedua, dan seterusnya. Semua wanita yang hamil di usia yang sudah mencapai 35 tahun atau lebih, entah itu kehamilan anak pertama, anak kedua, dan seterusnya, semua wanita yang hamil di usia yang sudah mencapai 35 tahun, terutama bagi mereka yang hamil anak pertama, pastinya sangat mendambakan sang anak lahir dan tumbuh dengan sehat. Selama ini wanita disarankan untuk melahirkan buah hati pertamanya sebelum usia 35 tahun. Namun sejumlah wanita baru dikaruniai kesempatan bisa mengandung momongan pertamanya di usia di atas 40 tahun ke atas. Menurut dokter spesialis obstetri dan ginekologi Steven yang mengirimkan video wawancaranya kepada tim Daily Lifestyle, mengatakan tidak ada batasan usia seorang wanita untuk hamil. Namun setiap kehamilan memiliki resikonya masing-masing, tak terkecuali bagi wanita yang hamil di usia 40 tahun ke atas. Dan berikut penjelasannya. Tidak ada batasan usia seorang wanita untuk hamil. Selama dia masih memiliki sel telur yang sehat, maka kemungkinan hamil itu tetap ada. Akan tetapi jika sudah di atas 35 tahun, dia itu akan termasuk ke dalam kehamilan yang beresiko tinggi. Semakin tua seorang wanita itu hamil, semakin tinggi pula resiko yang akan dihadapinya. Ada resiko-resiko yang bisa terjadi pada ibunya, ada juga resiko yang bisa terjadi pada bayinya. Resiko pada ibunya itu pertama adalah preeklamsia. Preeklamsia adalah peningkatan tekanan darah di saat usia kehamilan di atas 20 minggu. Biasanya sebelum 20 minggu itu tekanan darahnya normal-normal saja, dan biasanya juga tidak ada gejala. Makanya ibu-ibu ini harus lebih rajin kontrol untuk memantau kondisi tekanan darahnya. Kedua, diabetes dalam kehamilan. Diabetes dalam kehamilan itu terjadi peningkatan kadar gula darah pada saat hamil. Ini juga bahaya karena tidak ada gejala, tapi berakibat fatal buat bayi dan ibunya di kemudian hari. Kemudian ketiga, itu bisa meningkatkan resiko persalinan prematur. Yang keempat, meningkatkan resiko terjadi perdarahan pasca persalinan. Selain beresiko pada ibunya, kehamilan di atas usia 35 tahun juga beresiko kepada bayinya.
Menurut dokter yang menyelesaikan pendidikan kedokterannya di Fakultas Kedokteran Universitas Samratulangi, Medan ini, ada beberapa resiko yang dihadapi pada kehamilan di usia yang tak lagi muda. Yang pertama, meningkatkan kemungkinan terjadinya keguguran. Kedua, kemungkinan terjadinya black tip ovum atau kehamilan kosong. Ketiga, terjadinya kelainan kromosom atau cacat bayi. Keempat, bisa terjadi pertumbuhan janin terhambat atau biasanya bayinya itu kecil. Kenapa ini bisa terjadi? Karena sel telur sama sel sperma pada saat usia udah lebih tua itu kualitasnya sudah kurang baik sehingga menyebabkan kemungkinan terjadinya kelainan kromosom. Wanita yang hamil saat usianya tak lagi muda cenderung merasakan mudah lelah, nyeri atau rasa tak nyaman selama kehamilan. Namun resiko ini umumnya tidak terjadi pada ibu hamil di atas usia 40 tahun yang rutin berolahraga dan aktif bergerak. Ibu hamil yang mengandung buah hatinya di usia lanjut juga bisa tetap berolahraga dengan aman. Pilihannya bisa dengan berjalan kaki, yoga, atau berenang. Wanita hamil di atas usia 35 tahun biasanya memiliki beberapa kecemasan tentang kesehatan bayi dalam kandungannya, bahkan takut mengalami keguguran. Sebaiknya bicarakan apa yang Anda rasakan dengan dokter Anda dan orang sekitar seperti suami, saudara, atau teman. Asap rokok juga dapat meningkatkan resiko penyakit pada ibu hamil dan bayi baru lahir. Sedangkan minuman beralkohol dapat meningkatkan resiko bayi mengalami keterlambatan fisik dan mental. Pilihan melahirkan dengan bedah sesar sangat umum dijumpai pada ibu hamil yang berusia 35 tahun ke atas. Sedangkan pilihan bersalin dengan cara normal memerlukan kesiapan fisik dan mental yang optimal. Menurut dokter yang bertugas di rumah sakit di Kota Batam ini, tak ada yang perlu dikhawatirkan dari persalinan ibu hamil di atas usia 35 tahun. Persalinan dengan cara normal juga masih bisa menjadi pilihan setelah diyakini tidak ada kelainan, baik pada ibu dan janinnya. Jadi yang usia 35 tahun ke atas masih bisa kok lahiran secara normal. Yang penting semua syarat-syarat untuk melahirkan normal itu terpenuhi. Contohnya tidak ada plasenta previa atau posisinya tidak melintang. Nanti dokter kandungannya yang akan menentukan. Teman-teman, sebelum nonton jangan lupa ya klik like, subscribe, and share.